Pada sesi ketiga ini, kita akan membahas mengenai Cyber Security Update and Solution pada tahun 2014. Info mengenai event terkini dapat dilihat di website Sharing Vision di www.sharingvision.com dan update video YouTube terbaru dapat dilihat di Sharing Vision Channel. Pada Februari 2013, sebanyak 250.000 data pengguna Twitter yang terdiri dari email dan password telah dicuri. Sebanyak 6 juta data pribadi pengguna Facebook terekspos karena adanya bug pada sistem. Lebih dari 50 juta email dan password pengguna Living Social, sebuah e-commerce telah dicuri. Dan Evernote meriset sekitar 50 juta akun pengguna setelah pencurian data terjadi. Masalah atau kendala dalam penggunaan jejaring sosial banyak dialami oleh para pengguna. Sebanyak 49,7% dari 145 responden menyatakan pernah mengalami hal tersebut saat menggunakan jejaring sosial. Masalah atau kendala yang dihadapi diantaranya adalah lupa logout, bertemu dengan akun palsu, password yang ketahuan oleh orang lain, dan akun jejaring sosial yang dicuri. Dan sebanyak 52% responden menyatakan sering lupa untuk logout. Sedangkan untuk masalah atau kendala dalam penggunaan email dialami oleh 46,3% dari 147 responden, dan masalah atau kendala yang dialami diantaranya adalah lupa logout, password yang ketahuan oleh orang lain, terkena virus atau spam, lupa dengan passwordnya, akun email yang dicuri, dan email tidak terkirim. Sebanyak 40% responden menyatakan lupa untuk melakukan logout. Kasus pencurian data kartu kredit dan kartu debit sering terjadi baik di dunia maupun di Indonesia. Pencurian data kartu kredit dan kartu debit di perusahaan retail di Amerika Serikat, di mana hacker berhasil mengakses informasi kartu debit dan kredit pelanggan selama hari Thanksgiving dan Christmas shopping season sebanyak 40 juta data pelanggan. Data yang berhasil diambil seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan PIN untuk kartu debit. Software yang digunakan untuk melakukan peretasan data ternyata dapat diperoleh secara mudah hanya dengan harga di kisaran 1.800 hingga 2.300 US dollar. Software tersebut tidak terdeteksi sebagai malware oleh firewall. Sedangkan untuk pencurian data kartu kredit dan kartu debit di Merchant Body Shop, yaitu di Indonesia, pada 5 Maret 2013, terdeteksi fraud counterfeit kartu debit di Amerika Serikat dan Meksiko yang kemudian pada 7 Maret 2013 juga terjadi di Filipina, Turki, Malaysia, Thailand, dan India. Kejahatan dengan menyalahgunakan kartu kredit diduga dilakukan melalui praktik double swipe di EDC dan pada alat lain seperti cash register untuk kepentingan merchant. Contoh korbannya yaitu nasabah Bank BCA, Mandiri, dan Citibank, di mana Bank BCA mengalami kerugian sekitar 1 miliar rupiah. Berikut ini adalah grafik dari negara asal serangan cyber. Indonesia dan Cina menjadi negara asal terbanyak untuk serangan cyber, di mana sebanyak 36,6 juta insiden serangan cyber di Indonesia terjadi dalam waktu 3 tahun terakhir. Indonesia dianggap sebagai negara paling beresiko mengalami serangan IT security. Terlihat dari grafik berikut ini, di mana Indonesia menempati peringkat pertama negara yang paling beresiko terkena serangan IT security, yaitu sebesar 23,54%, disusul dengan Cina sebesar 21,26%. Sedangkan Norwegia menjadi negara paling aman dari serangan IT security dengan tingkat ancaman sebesar 1,81%, diikuti oleh Swedia, Jepang, dan Inggris. Berikut ini adalah daftar insiden security yang terjadi dalam 12 bulan terakhir, seperti virus, penyalahgunaan akses internet oleh orang dalam, financial fraud, akses informasi secara ilegal, pengerusakan website, dan lain-lain, di mana 71% insiden security disebabkan oleh virus dan 47% disebabkan oleh penyalahgunaan akses internet oleh orang dalam. Sebanyak 10% responden dari total 74 responden menyatakan pernah mengalami serangan malware pada smartphone mereka. Banyak pengguna smartphone Android yang merasa tidak yakin akan keamanan dari smartphone mereka. Sebanyak 49% responden merasa tidak yakin dengan keamanan penyalahgunaan smartphone jika seandainya smartphone tersebut hilang, misalnya seperti pencurian data SMS, pencurian data kontak, dan lain-lain. Dan sebanyak 55% tidak yakin bahwa data atau informasi pada smartphone akan aman dari pencurian atau penyadapan.
Android menjadi sistem operasi yang paling rentan akan serangan malware pada smartphone, yang berdasarkan statistik mencapai 98,05%. Mengapa demikian? Karena Android bersifat open OS, sehingga mudah bagi penyerang untuk membuat aplikasi yang mengandung malware di Android. Android malware sendiri diperjualbelikan dengan harga sekitar $1.500 per malware, dan merupakan model bisnis yang paling umum untuk serangan malware Android adalah menginstal aplikasi palsu yang diam-diam mengirim pesan SMS premium yang mahal. Sebagian besar mobile malware terdiri dari bot yang kaya fitur yang mentargetkan pada pencurian uang dan pencurian data. Target pasti dari mobile malware adalah online banking. Berikut ini adalah tren serangan dari mobile malware. Yang pertama, pengguna mendownload malicious aplikasi. Aplikasi tersebut membuat SMS premium tersembunyi. Pengguna menerima tagihan. Atau pengguna mendownload malicious aplikasi. Aplikasi menginstal malware, sehingga device menerima SMS tersembunyi, dan malware bereaksi dan device bertindak sebagai botnet. Sebanyak 5 bank besar di Amerika mengalami slowdown respon pada website mereka, sehingga konsumen tidak dapat mengakses website sepanjang hari. Penyerang mengirim volume traffic yang sangat banyak dan terus-menerus, dan lebih besar 10 hingga 20 kali lipat dibanding dengan kasus denial of service lainnya. Dampak dari denial of service atau distributed denial of service sebanyak 60% mengakibatkan penurunan tingkat layanan, 27%-nya berdampak pada padamnya listrik, sedangkan 13% sisanya tidak berdampak apapun. Denial of service atau distributed denial of service merupakan metode penyerangan kuno, namun sampai sekarang belum ada pemecahannya. Berikutnya adalah metode perekrutan botnet untuk distributed denial of service. Yang pertama, IRC dari botnet menginstruksikan zombie untuk melacak target. Zombie IRC botnet melakukan pencarian dengan mesin pencari, yang kemudian menginstruksikan zombie untuk memindai titik lemah target. IRC botnet kemudian menginstruksikan zombie untuk memanfaatkan titik lemah dan menginstal botnet client code, sehingga situs yang terserang tergabung dalam pasukan IRC botnet. Sebanyak 75% motivasi utama dalam cybercrime adalah uang. Berikut ini adalah teknologi diversity yang layanannya dibagi berdasarkan requirement yang dibutuhkan, seperti SMS banking, mobile banking, dan lain-lain yang menggunakan online system, credit card dan ATM debit card yang membutuhkan online system with ATM or EDC terminal, offline store value money yang membutuhkan offline system with ATM or EDC terminal. Perlu diketahui bahwa servis bank berbasis teknologi offline masih belum akan up. Teknologi internet dan mobile akan meningkat, beban bank untuk operasional akan menurun, namun resiko terhadap security juga ikut meningkat. Berikut ini adalah gambaran titik lemah dalam ekosistem e-channel untuk layanan finansial. Titik lemah di jaringan atau kanal dapat berupa sniffing, SMS spoofing, man in the middle attack, denial of service, dan session hijacking. Titik lemah di device dapat berupa skimming, cloning kartu, spam, IP spoofing, penanaman malicious software, token attack, dan phishing. Titik lemah pada aplikasi berupa spam, virus, malware. Titik lemah di core atau server seperti pencurian info dari data log, virus, malware, brute force attack, manipulasi website. Titik lemah pada terminal berupa skimming, dan titik lemah pada user berupa password expose atau sharing, dan user surveillance.